Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala abdika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin ya Rabbi bil Mustafa tarim maqsidana waghfir lana ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila hadratin muslim wa ila jami' sahabati wa tabi'in wa ila hadratin jami'in wa ila jami' sayyidina syekh lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya halaman pun pada khatam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul aqdiyati wa syahadati halaman 1132 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil madanati asrari yaumiddin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul aqdiyati wasyahadati. Utawi iki itu kitab kanerangno masalah keputusan utawa peradilan wa syahadati lan biro-biro saksi. Bab sing nerangno masalah peradilan. Peradilan dadi napa? Sing mutusi nggih. Sing mutusi perkara. Sing kita bahas niki yaitu peradilan yang semestinya dilakukan oleh umat Islam untuk menegakkan hukum Islam. Jadi ini negara ini kalau umpamanya negara ini hukum Islam yang dilakukan, maka syarat-syarat ini yang harus diterapkan. Tapi kalau negara ini bukan negara Islam, maka ya tidak dilakukan sebagaimana kitab ini.
sebagaimana kita Fathul Qorib. Jadi secara umum di boten ini, karena negara kita boten negara Islam. Tapi bagi umat Islam yang di daerah tertentu yang menggunakan hukum Islam, semacam di daerah istimewa Aceh, mereka menggunakan hukum Islam, menggunakan hukum ini, menggunakan hukum Islam. Tetapi dalam putusan tertinggi Mahkamah Agungnya itu masih menggunakan hukum negara. Jadi di Indonesia itu hukum tertinggi ya di Mahkamah Agung, MA. Harus kangge nopo ngene, kangge pengetahuan. Jadi kenapa kok tidak menggunakan hukum Islam di negara kita? Jawabannya karena negara kita bukan negara Islam, tapi negara Pancasila, di mana negara ini didirikan oleh berbagai macam agama. Dulunya itu seperti itu. Jadi makanya bagi yang bisa melaksanakan monggo. Tetapi kita tidak menafikan atas kebenaran daripada hukum Islam. Cuma wonge kadang-kadang yang tidak mampu karena berbagai macam agama yang ada, maka kita tidak memaksakan. Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau berada di Madinah itu juga tidak memaksakan kepada penduduk Madinah untuk menggunakan hukum Islam. Padahal Nabi itu masa keemasannya periode Nabi adalah di Madinah. Maka jika ada orang Yahudi yang melanggar aturan atau melanggar kenegaraan, ya dikembalikan kepada mereka. Apakah kalian konsisten dengan agama kamu? Maka jika kamu menggunakan kamu Yahudi, ya silakan pakai kitab Taurat. Gitu. Jadi Nabi tidak memaksakan untuk orang mengikuti agama kita. La ikraha fiddin. Lalu yang dikatakan Nabi apa di dalam bernegara pada saat di Madinah? Yaitu yang diterapkan adalah keadilan, perdamaian, ini bersama untuk kemakmuran bersama. Nah, untuk kemakmuran bersama itulah maka Nabi membuat yang namanya bersama dengan orang Yahudi pada saat itu namanya piagam Madinah. Yaitu melindungi semua agama. Semua agama orang tentu mengharapkan adanya perdamaian. Jadi keadilan, perdamaian tidak boleh khianat. Maka ketika ada orang yang setelah diadakan perjanjian kok kemudian khianat, maka kemudian menjadi tidak dilindungi oleh Nabi. Ini yang diterangkan banyak di masjid ketika kita ngaji surat At-Taubah itu. Jadi ada yang namanya piagam Madinah, ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya isi perjanjian Hudaybiyah adalah orang mukmin dan orang musyrik tidak boleh saling
berperang selama 10 tahun. Tetapi kenyataannya belum 10 tahun, baru 1 tahun orang musyrik Mekah sudah melanggar, yaitu terjadi peperangan antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Bani Bakar itu orang Yahudi, orang musyrik kebanyakan. Kemudian Bani Khuza'ah itu dari umat Islam. Bani Khuza'ah diperangi oleh Bani Bakar, sehingga itu baru setahun dari perjanjian Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah itu kemudian Nabi memerangi mereka dan memutuskan perjanjian, sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Taubah ayat 4, yang isinya wa adzanun minallah. Karena kami tidak ingat ya ayatnya itu. Yang isinya adalah pemutusan perjanjian, yang bisa diterangkan banyak di dalam ngaji di masjid itu, di surat di surat At-Taubah surat At-Taubah ayat 3. Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Ayat ini menyatakan bahwa perjanjian sudah tidak ada lagi. Karena siapa? Karena orang musyrik yang mendahului untuk memerangi umat Islam. Itu diantaranya. Jadi kita kembali kepada itu sejarah ya, sejarah daripada peradaban Islam di zaman Nabi. Yang intinya tadi kita kembali kepada masalah bahwa kalau ada di Indonesia kemudian ada orang yang berkata bahwa kita ini negara Islam mayoritasnya, kenapa tidak dipakai hukum Islam? Sehingga kemudian baru-baru ini ada orang yang ingin merubah NKRI dengan bentuk khilafah, bahwa khilafah itu apa? Khilafah itu ya pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah, bukan lagi presiden yang dipilih oleh rakyat, tapi seorang raja dengan berbentuk negara Islam. Ini masih ada di YouTube itu, masih ada orang yang menginginkan untuk menjadikan negara kita negara khilafah. Nah, kita sebagai umat Islam, warga Indonesia yang mayoritas Islam, itu pun tidak memaksakan, tidak harus. Kita bukan berarti tidak mengakui bahwa yang namanya hukum Islam itu tidak benar. Kita tetap mengakui. Dan itulah dikumpulkan oleh kelompok radikalis, ada FPI, ada HTI, dan seterusnya itu. Dan itu tidak dibenarkan menurut untuk negara kita yang sudah dibangun oleh para pendiri negara yang tidak hanya umat Islam saja. Jadi kalau ada orang beralasan bahwa kenapa kok tidak ya? Nabi sendiri tidak memaksakan. Nabi sendiri tidak memaksakan harus berlakunya hukum Islam. Terbukti bahwa ketika Nabi berada di Madinah, itu tidak memaksakan orang-orang Yahudi untuk mengikuti hukum Islam. Yang penting adalah ada kedamaian. Damai seperti di Indonesia ini, damai kan, umat Islam beribadah menurut
agamanya masing-masing dalam beribadah. Dalam bentuk negara tidak harus. Yang penting damai, adil. Inilah yang sesuai dengan negara kita. Itulah dasar negara Pancasila dan UUD 45. Itu tidak mulus begitu saja. Lebih tegas lagi ditegaskan pada pemerintah pada zaman Gus Dur menjadi PBNU, sebelum beliau menjadi presiden. Salah satunya yaitu bahwa yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas negara adalah Nahdlatul Ulama, sehingga akhirnya diikuti oleh kelompok yang lain. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau ada orang yang ingin menggulingkan negara dengan atas nama khilafah, maka yang ketiga adalah penegak hukum, karena sudah jelas bahwa negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Itu yang harus kita pahami dalam hal ini. Kalau ada orang mengatakan ingin membentuk negara khilafah, itu kita harus paham. Alasannya jelas dari sejarah itu. Nah, bagaimana dengan dasar Al-Quran? Misalnya surat di dalam Al-Quran itu ada surat ayat yang mengatakan faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, maka dia adalah orang yang kafir. Ada lagi waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Ya, untuk kita tetap meyakini ayat itu benar, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maka di dalam negara kita masih menjamin ada beberapa daerah semacam di Aceh itu bisa melaksanakan, diperbolehkan oleh negara. Itu pun tidak semuanya bisa ditegakkan. Jika ada persengketaan akan kembali kepada hukum tertinggi di atasnya, yaitu yang namanya Mahkamah Agung. Jadi hukum adat, hukum agama akan menjadi kalah dengan Mahkamah Agung, yaitu diambil dari akar budaya Indonesia yang sudah dirumuskan oleh para pendiri negara dan hukum nasional. Itu yang paling tinggi. Jadi ini untuk memahami daripada negara kita. Jadi ini berarti kita ini belajar apa? Belajar hukum sepihak bagi umat Islam. Harusnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Amriyati wa Syahadati utawi iki kitab kang nerangno masalah keputusan peradilan dan beberapa saksi. Nanti di antara kita ada yang menjadi kodi, menjadi peradilan ya, masih berlaku, tapi tidak semuanya. Tentu ada yang tidak sesuai. Jadi di negara kita itu ada bermacam-macam peradilan. Ada beberapa peradilan. Di antaranya ada peradilan agama, ada peradilan umum yang menggunakan dasar KUHP, kitab undang-undang hukum pidana, ada hukum militer tersendiri. Jadi kalau kita dalam urut ada lagi hukum apa? Ada hukum adat,
berbagai macam bentuk peradilan di Indonesia. Tapi yang menjadi paling tinggi adalah tetap ada di MA, Mahkamah Agung. Ada lagi namanya TUN, peradilan TUN, tata usaha negara. Jadi ada 4. Lalu yang dibahas oleh umat Islam sendiri untuk menjadi peradilan agama, misalnya panjenengan nggak ada persoalan masalah agama, sebenarnya kan menjadi pengadilan agama. Di kuno pemawon sih dibahas mengenai yang diadili oleh peradilan agama, di antaranya adalah nikah, NKAM, CR, nikah, talak, cerai, rujuk, kemudian nafkah, kemudian waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Itu yang diatur untuk peradilan agama, nanti peradilan agama. Dia kumpul begini kemenang, saat ini pun ngaleh, panggilannya ngaleh. Kemudian oleh jalan, loril ini kok peradilan agama. Itu untuk pegatan ya, kata Rono, itu pegatan kata Rono. Itu mengurusi apa? Mengurusi tentang hukum agama. Nah, orang yang akan menjadi qadhi itulah nanti yang harus belajar banyak tentang ini. Qadhi dalam arti apa? Dalam arti peradilan agama, harus menguasai bagaimana hukum fikihnya. Mereka masih menggunakan Fathul Qorib, ya, itu untuk menjadi qadhi. Hakim, qadhi itu hakim. Tapi hakim pun juga tidak sendirian. Di dalam hakim itu juga ada namanya majelis hakim. Jadi hakim dalam memutuskan sesuatu juga tidak sendirian. Sebelum memutuskan sesuatu ada namanya majelis hakim, musyawarah dulu, minimalnya 3 yang memutuskan itu. Karena masalah-masalah penting ini supaya kita sedikit supaya tahu saja dalam bidang peradilan di Indonesia. Kita bahas khusus peradilan agama. Nah, bagaimana kalau umat Islam tidak mau menggunakan hukum agamanya? Islam tadi belum diatur secara agama. Misalnya kados waris misalnya. Dasarnya kan enten hukum Indonesia. Tapi apakah orang Islam kemudian memilih hukum waris? Kan juga tidak. Beda betul. Itu berikut teman budi hukum mawaris agama nopo hukum nasional. Kalau bisa ya pakai hukum Islam. Tapi dapat enak menjadi ini. Nah, bukan enak ya hukum mawaris itu. Kalau itu di hukum Islam mau oleh sah gendongan, ngolah oleh sepikul, didagari ditlu hadil unsayai. Kayak enak ya. Oh iya, aktif. Tapi ini hukum nasional bisa nanti ada aturannya, bisa dibagi rata. Sebenarnya podo senengnya betul apa-apa. Kalau sudah naik banding, kemudian nanti beda lagi naik banding. Kalau sing sretel, bahkan pengadilan pusat, kalau namanya Mahkamah Agung. Baik, ini kita bahas tentang apa? Peradilan agama, karena di hukum ini. Maka di situ ketika sudah peradilan agama, niki makin berlaku Fathul Qorib itu berlaku. Yang kita pelajari itu berlaku. Maka untuk menjadi hakim
harus mampu membaca kitab Al-Qur'an. Jadi yugo jenengan tidak sekolah alia di dalam Al-Qur'an wopo ini. Aneh-aneh sekali untuk persyaratan menjadi hakim agama itu harus bisa baca kitab kuning. Karena rujukannya tetap kitab-kitab salaf. Bahkan itu pun juga boleh, perempuan juga boleh menjadi hakim. Nah kok itu? Yang menurut kitab kita nanti itu mengatakan tidak boleh. Tapi itu tidak ijma, hanya jumhur. Jumhur ulama mengatakan memang seharusnya hakim adalah laki-laki. Tapi belum sampai ijma. Jumhur itu berarti mayoritas. Siapa yang memperbolehkan? Yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim, jadi Imam Hanafi. Imam Hanafi kan itu termasuk ada 4. Okay. Jadi waktu itu menjadi hakim. Tapi kenapa kok kemudian perempuan menjadi hakim? Alasannya apa? Karena orang itu juga bisa boleh menjadi saksi dalam hal tertentu. Yang lanang gak gue. Yang istri ini kan seluruh rumah tangga, gitu. Seluruh rambut anak. Ketika sudah ada perdebatan masalah rambut anak, si kira-kira pantas menjadi saksi siapa? Ya itu, maka boleh. Maka itu sehingga menjadikan dan tidak ada ketentuan pasti bahwa hakim harus laki-laki menurut mazhab Hanafi. Jadi perempuan juga boleh menjadi hakim menurut mazhab Hanafi. Dan itu yang juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita bicara masalah Indonesia memang adalah hukum khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzulan ora wenang apa ayalia yaitu wasani al-qadha ing qadhi tegese peradilan ilaman kejaba wong istakmalan kang sempurna di daleman apa khamsata asyrota 15 apane koslatan perkara. Tidak boleh menjadi qadhi atau hakim menurut mazhab Syafi'i kecuali orang itu memenuhi daripada 15 persyaratan. Al-Islamu rupane Islam wal bulughu lan balik wal aqlu lan anduweni akal wal hurriyatu lan merdeka wal dzukuratu lan lanang wal adalatu lan adil wa ma'rifatu ahkamil kitabi lan ngawawi biro-biro hukumi Al-Quran wa sunnati lan sunnah wa ma'rifatul ijma'i lan ngawawi ijma' wa ma'rifatul ikhtilafi lan ngawawi persuaian dengan perbedaan pendapat di antara para ulama wa ma'rifatu turuqil ijtihadi lan nawawi metode atau cara-cara ijtihad wa ma'rifatu torfiman lan nawawi sebagiane wa ma'rifatu torfin lan nawawi sebagian min lisanil arabi saking bahasa Arab wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi lan nawawi tafsir Al-Quran wa ayyakun lan yen ono supaya qadhi iku sami'an wong kang bisa ngrungu wa ayyakun lan yen ono supaya qadhi iku basiron wong kang iso ningali wa ayyakun lan yen ono supaya qadhi iku katiban wong sing iso nulis wa ayyakun lan yen ono supaya qadhi iku mustahidun wong kang
Napa niku? Iku mutayakidan wong kang cetha. Kesi wong kang napa? Nggih wong sing jelas. Nggih. Itu syarat-syaratnya untuk menjadi qadhi. Jadi orang Islam tidak boleh, kemudian masih belum balik juga tidak boleh, senajan pinter. Wal aqlu berakal, sehat, merdeka, tidak budak. Wal dukuratu pada saya berarti lanang. Wal adalatu adil, dikasih adil nonton. Ya orang fasik, dia tidak melanggar hukum syariat secara terang-terangan. Wa ma'rifatu ahkamil kitab, mengetahui hukum-hukum Al-Quran wa sunnah, paham Al-Quran dan paham sunnah, paham hadis, tentunya bersama dengan ilmunya, paham hukum-hukum syariat, meskipun tidak hafal Al-Quran tapi paham, mengetahui mana hadis yang kuat, mana hadis yang lemah. Wa ma'rifatul ijma, mengetahui ijma, kesepakatannya para ulama dari masa ke masa, ngerti ijma'e para sahabat, paham. Mengetahui pula wa ma'rifatul ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Kitab nopo tadi. Jadi madzhab satu boleh mengatakan saya tidak boleh, masalah ikhtilaf. Kitab biasanya niku kitab Rahmatul Ummah. Sing dhuwur maneh sarai jenenge kitab Mizanul Kubro. Niku mangke di ngriko bahasane rada dawa, dadi untuk menjadi qadhi kok kepengin misalnya kok jenengan kepengin jadi qadhi ya kudu paham-paham ngeten iki. Wa ma'rifatu turuqil ijtihadi, lan mengetahui metode cara-cara untuk berijtihad. Untuk apa ijtihad niku? Ijtihad itu cara mengambil hukum, tentunya adalah berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Misalnya samakan hukum yang belum ada ketentuan hukumnya di Al-Quran, kemudian disamakan, itu namanya apa? Namanya qiyas. Zaman dulu belum ada namanya narkoba, sekarang ada narkoba, dia disilai ya khomer meten mawon. Nah, itu namanya ijtihad. Ya ana boleh narkoba. Apa kira-kira hukum narkoba? Itu kan bermacam-macam narkoba. Qiyas, menyamakan sesuatu hukum yang belum ada ketentuan hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, sama dalam ilatnya, sama dalam alasan atau sebabnya. Lan opo kuplu gak oleh wong biyen gak ono. Oh, bodoh memabukkannya. Berarti karena ilatnya atau sebabnya bodoh, berarti hukumnya bodohlah semacam itu. Juga mengetahui nanti mana dalil yang kuat dan yang lemah. Wa ma'rifatu taufiq, dan mengakui sebagian min lisanil Arab, tegese mengetahui bahasa Arab fasih, ngerti bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah memang sumber hukum yang paling bahasa Arab itu memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Perbendaharaan bahasa Arab itu langkung kata di bahasa Indonesia.
ngerti bahasa kitab ngerti. Tanuki mengetahui wa ma'rifatu tafsiri kitabillah, cara-cara menafsirkan kitab, ayat-ayat mana yang ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Nanti sudah saya mengenai ayat, ada ayat yang muhkamat, ada yang ayat yang apa? Mutasyabihat. Terus ngerti kabeh. Napa sing muhkamat itu? Sing jelas, sing jelas pahamane. Sing mutasyabihat, sing remeng-remeng, tidak bisa dimaknani dengan terleknya ayat saja, tapi bagaimana takwilnya, bahwa yang dimaksud ini apa? Yadullahi fawqa aydihim. Napa artinya? Tangan Allah di atas tangannya manusia. Apakah Allah punya tangan? Berarti napa niku ayat mutasyabihat. Diartikan dengan apa? Ditakwili dengan kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Di antara itu, di antaranya mengetahui. Apalagi di antaranya banyak syarat-syaratnya untuk jadi mustahid itu. Di antaranya malih itu mengetahui nasakh dan mansukh. Napa nasakh mansukh itu? Ada ayat yang lafadznya masih ada, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Tengke Quran ono. Misalnya tentang khomer, tentang apa? Tentang larangan apa? Khomer. Awal-awalnya apa khomer niku? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Waktu ini ayat ini turun, itu saya tegas. Orang-orang bertanya tentang khamr dan judi. Apa jawabnya Al-Quran? Qul fihima ithmun kabir, itu dosa besar. Ngoten. Belum ada larangan. Muncul malih ayat yang kedua berikutnya turun lagi. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan melakukan sholat jika kamu dalam keadaan mabuk. Berarti ini gak mabuk, gak popo. Itu sudah yang kedua. Lalu yang ketiga, nopo? Innamal khamru wal maisir wal ansur wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ayat yang terakhir, sesungguhnya khamr dan judi adalah innamal khamru wal maisir rijsun, cici jelek min amali syaitan, maka fajtanibu, tinggalkan. Nah, ini namanya nasakh mansukh. Ayat yang pertama dan kedua sudah tidak dipakai secara hukum. Jadi orang kok masih ada orang yang khamr kemudian hari ini kok kemudian mengatakan, oh kamu boleh minum khamr, kamu kan tidak ketika akan sholat. Oh itu berarti saya naik, tidak boleh. Oh ayat yang terakhir bunyinya apa? Fajtanibuhu, tinggalkan. Jadi namanya itu harus memahami itu. Dan itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya itu nasakh mansukh niku. Malih sebenarnya nasakh mansukh. Dan malih si nasakh mansukh niku hukumnya sudah tidak, masih berlaku. Tapi teks Al-Qurannya sudah tidak ada. Hukumnya masih berlaku dalam hukum Islam niku. Kalau sini malih. Enten ayat Al-Quran iku sing mansukhut tilawah ghairu mansukhil hukmi, tulisannya itu gak ono, ada tapi hukumnya tetap berlaku bagi umat Islam yang menggunakan hukum Islam, yaitu tentang rajam. Rajam itu biar enten ayatnya, tapi mau dimansukh tilawah, tulisannya sudah nggak ada.
Napa ayat ini? Menurut riwayatnya Sayyidina Umar, ayat rajam. Napa rajam niku? Rajam niku nek ana wong lanang utawa wong wedok sing berbuat zina dan dia sudah menikah, sudah pernah menikah, maka harus dihukum mati, dipendam setengah badan, dilempari batu sampai mati. Naudzubillah, dheweke dadake tau nikah iki dadane zina, iku jatahe napa? Jatahe dipateni. Nek jenenge zina napa? Zina muhsan. Nanti kapan belum tahu nikah, napa hukumannya? Yaitu dinapaaken dijilid, dijilid itu napa? Digepuping 100, kemudian diasingkan selama 1 tahun di daerah tertentu, namanya tahrir pengasingan. Itu sih saya ingin ayatnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhum bima rafatun fi dinillah. Iku ayatnya tentang jilid. Kanggo sapa? Kanggene tiyang sing durung pernah nikah. Tahu nikah dadak zina napa? Dicam apa dirajam. Di ayat raja wis ana mansuh tilawah ghairu mansuhil hukmi, hukumnya tetap berjalan. Yang apa piye ayatnya? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah bima qadaya minal ladzat. Surat napa niku? Menurut Sayyidina Umar itu pintu surat Al-Ahzab. Ayat ini saya betul ada itu mengenai ngono ya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Nek ana wong lanang zina utawa wong wedok zina, maka farjumu rajamlah. Rajam al-battah, sungguh dengan pasti, karena dia telah memutuskan putusan Allah. Dia merusak putusan Allah. Dan itu tentang rajam. Maka jangan main-main. Siapa sih? Kuku selamat lawan dia. Tadi ana wong dibujuk dadak ale zina, selingkuh, jatahe mati. Kok sik urip berarti bahkan umur. Itu mansuhut tilawah. Nah, ngoten kudu paham. Seorang mujtahid harus paham tentang ayat nasikh dan mansukh. Termasuk juga ya riba. Dilanjut nggih. Jadi niku seorang namanya apa? Mengetahui tentang metode ijtihad dan juga mengetahui tafsir, mengetahui hukum-hukum. Jadi kangge panjenengan itu putra putri panjenengan ingkang akan menjadi
pegawai di peradilan ini ya kudu paham kitab-kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, itu kan tesir beliau. Kalau nanti tentang Jakarta itu sebelahnya kan pasca sarjana. Waktu itu ya mbak ini calon hakim, jadi cakim. Cakim itu calon hakim. TC ini kan mau Fathul Qorib menjadi hakim itu di peradilan agama. Tapi yang mbak ini belajar tentang kelompok pulau waktu ini dari PKU. PKU itu pendidikan kader ulama. Kalau nanti belajar kaji ulama, sudah 6 bulan tahun 94. Aku sibuk kalau wafat nih kalau wafat bukan itu bulan-bulan dari Sumatera Pak pas menjadi belajar nih. Nanti ketemu itu calon hakim itu belajar membaca kitab. Jadi seorang kalau pengadilan agama memang harus bisa baca kitab kuning sehingga nanti menetapkan hukum itu berdasarkan apa? Kitab-kitab salah. Itu satu persatu di antaranya. Gitu. Betul cukup belajar Google, betul cukup. Wa yakuna sami'an, dia juga harus pendengarannya jelas sehingga ketika mendengarkan dari pengaduan dari pendakwa dia jelas mendengarnya. Wa yakuna basiron, pandangannya juga jelas sing muni iku sapa. Wa yakuna katiban, dia bisa menulis. Wa yakuna mutayaqqidun, ya kita wong sing apa sadar ngoten nggih jane nggih. Wa yustahabu lan den sunataken apa ayat jelisa yen to lungguh sapa ya qadi fi wasatil baladi ing dalem tengahe negara fi maudien tegese ing dalem panggonan barizin kang ngedeng linasi maring menungso wala haji kala ora ana kang ngalang-alangi lahu kedua qadi. Jadi suatu saat diminta kalau memang dia akan jadi qadi, ya dia bisa memutuskan sesuatu yang mudah dijangkau. Tapi saat ini bukan peradilan, itu cukup datang ke kantor, gugatannya dibawa ke kantor. Ngeri kita ini pun tertib, ngoten niku biyen ngoten niku nggih, kang pundi-pundi saged yang jadi qadi kadang ya petuk nanggone omahe, kadang ya nanggone masjid, mushola. Tapi sekarang sudah menggunakan apa? Ada namanya peradilan. Jangan wong wedok dadane gugat bojone, ya kudu ana langkah-langkahane. Kemudian dikata kepala desa, lapo bojo kula boten maringi blonjo suwene 3 bulan atau 6 bulan atau ini gimana tanggung jawabnya ini? Terus maksudnya piye? Kula badhe gugat cerai. Sampean lapono nang gone Kesra dibawa kepada siapa? KUA dibawa kemana? Ke peradilan agama Lamongan. Wala yakudulan ora lungguh sapa qadi lil qadai krono mutusi fil masjid ing dalem masjid kesunatan itu kese boten wajib. Wa yusawiya lan yen to madhaki sapa qadi bainal khosmaini ing dalem antarane wong kang tukaran loro. Itu kese tidak memihak salah satu pihak. Fi talahati asya ing dalem telu biro-biro perkara. Duduk di tengah-tengah fil majlisi dikasih dalam panggonan tempatnya yang di tengah-tengah wa fil lafzi ing dalem gunemane lafate ya ora le napa menindas salah satu kudu sing
adil, nakoni ya sing jujur, sing jadi tidak memihak. Bahkan walah di lan ing dalem penglirike ora oleh lirik salah siji sing iku diwasi rada akeh, sing rapate om, itu diliki singkirno napa ekspresi wajah itu. Walaya jujuran orang menang sapa walaya orang apa ayak bala yen to mantep walaya jujuran orang menang apa ayak bala yen to nrimo sapa qadi al hadiyata ing hadiah min ahli amalihi saking ahline perkarane penggaweane qadi. Jadi tidak boleh menerima suap hadiah wae ora oleh sama tak wae hadiah kalau wis bilangnya aku tidak boleh karena kalau urusan itu tapi ini urusan liyane ya oleh tapi sing kuwatir no iki ana apa iki yang ini kisah rada angel imamul adil makanya tinggal di kota diterangkan nopo jadi imam yang adil itu atau kondisi yang adil itu nopo angel sampai nyedok diterangkan loh sabatun la dilla illa dillu ada 7 kelompok yang akan menerima iup-iupan sehingga terang khutbah ini ada 7 kelompok yang orang akan menerima iup-iupan pada saat tidak ada iup-iupan atau tempat berteduh di orang-orang maksa. Di antaranya yang mesti siapa? Imamun adil atau qadi sing adil. Nek qadi sing adil jujur, nanti dia akan mendapatkan tempat berteduh. Nah, makanya itu ada 7 kelompok kan kemarin saya lihat. Imamun adil, imam sing adil, wasyabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda sing cahnom sing rajin ibadah. Ada lagi siapa? Rajulun mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga dia adalah seorang yang hatinya selalu gandrung karo masjid. Ono sholat niku sangat maneh sholat. Kapan yo nang sholat asar. Jadi durung asar wis budal. Ora sekali ono adzan, lah wis asar. Kemari sembahyang dulu. Boten ngoten nggih. Ane iki nek kepengin iso ngoten dari diwali temenan. Ane jadi wali gara-gara napa? Selalu merindukan sholat. Jadi durung wayahe adzan wis teko dhisik. Yang ini sing gagal oleh iupan singkatan nopo adzan ke moro komat ya sing kadang nangi sarkaan lugu sarkaan kadang salam nangi salam jadi ini diantara nih rojulun kolbu alakun lima sajid mental papan nopo warojulan dahabal fillah, dua orang yang saling mencintai satu sama lain, mencintai seseorang karena Allah bukan karena sesuatu. Kok rangkep dari ku kancaran iku lapo? Ya karena dia orang yang muslim saya senangi, bukan karena memberikan sesuatu. Nek senengi wong ngrakep di kene lumane sanggo sugih gak masuk. Itu diantaranya. Jadi tidak boleh menerima hadiah. Waya ditani bulan kedoi sopo kodi al kodoa mutusi fi asroti mawadia in dalam 10 biro-biro panggonan, 10 keadaan. Seorang kodi ketika memberikan putusan harus menghindari 10 hal.
Napa niku indal wadhi ing nalikane muring. Nah, supaya gak muring-muring ya. Peranane wong itu iya penting ngeten iki bojone dadi qadhi. Nggih. Ana kok muring-muring. Kurang cukup ladenane barang-barang. Wal ju'ilan lesu gak boleh ketika lapar. Jadi qadhi harus napa? Sedang muring-muring ya ora le, pas diuring-uringi bojone ya ora le, pas diuring-uringi ya tukaran ya tanggane ya gak oleh. Lapar gak boleh. Wal atsyilan kelan. Pasti dadi syahwati lan banget syahwat. Oh iki oleh ngempet syahwat. Jadi gambar malah gak netral. Wal hazan lan susah maling kepaten ya ora. Wal faroki lan bunga ketika al mufridi kan kebacut. Jadi pas bunga seru ki boten angsa. Ya lha boten saged adil. Wa indal marodi lan nalikane loro ketika sakit. Jadi kan tidak boleh. Famudafatil bahasa ini dan ing dalem nalikane ngempet hadas loro. Jadi ora pas kudu dilepas dulu. Kudu bis ojo. Wa indan muasin dan nalikane ngantuk pas karipan yo gak oleh. Wasiddatil harilan dan nalikane banget panas wal barotilan adem kuat demen boten angsa pas susmu panas ya boten angsa sebaiknya ya sih normal. Walayasal lan ora kena takon sapa qadhi al mudda'a alaih. Jadi enten mudda'i enten mudda'a alaih. Mudda'i niku napa? Penggugat. Nek mudda'a alaih orang yang tergugat. Jadi memutuskan sesuatu kan ada dua. Kenapa diputuskan? Kenapa pengadilan? Karena satu ada mudda'i, penggugat. Yang digugat namanya apa? Mudda'a alaih. Karena yang digugat mudda'a bih. Walayasal lan ora kena takon sapa mudda'i sapa qadhi al mudda'a alaih ing wong kang pihak tergugat illa ba'da kamalid dakwah coba ing dalem sakwise sempurnane gugatan. Jadi tentunya adalah gugatan itu dari mana? Dari mudda'i, dari orang yang menggugat. Apa kontene niku? Napa niku? Anak kula niku dicolong tiyang niku. Di rumahnya dhisik. Lah kok iso? Piye ceritane ngene. Di rumah wae. Satet. Ngono. Apa ada orang yang royokan anak? Enten terjadi di zaman sinten? Zaman Nabi Dawud kalian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sinten? Yugone Nabi Dawud. Ana wong wedok mandul randuwe anak kepengin duwe anak siji wong siji wedok maneh duwe anak dijak nang jaten ditele barang ditele wong sing duwe anak nemu anak alhamdulillah ya iki cocok iki
cocok iki. Bareng sing duwe anak dhewe kon apa didelok anake sing didelok mau wis gak ono nangis ndoleki. Bareng wis sabene sore kepethuk ana wong gawe. Lho, iku anakku kok gawa. Lho, ora anakku iki. Apa bawa anakmu? Iya kok ora. Jare sik cilik kan saya repot. Nek saiki nang DNA barang iki kan jarang enten iki. Ya jarang enten. Nangis ya wis. Akhirnya napa? Akhirnya sing kelangan anak mengajukan gugatan pada Nabi Dawud. Nabi Dawud, kula kelangan anak, terus non diilangi, menjate. Aku nih urus jubo, sumrah, di wongi, tiang niko. Akhirnya celok karo Nabi Dawud. Ini kan, ayo dengar. Ini kedudukan sama, siji jaraknya sama, ngomongannya ya pun tadi ya radik wis. Jadi niku di tempat duduknya harus jaraknya kudu podo siji lan siji. Hasil penggugat muni dhisik ada apa kampus ini? Kula gugat anak kula dicolong tiyang niku. Nanti wis piye ceritane? Bareng ditakoni betul iku anake wong iki. Boten anak kula lan apa kula mbak anake tiyang niku. Nah buktine mangkane lan apa kula boten. Nang kok iso gugat ngono. Kok jare anakmu piye ceritane? Oh niku kula salah, kula kisah teng Alas. Nah kula selain kula kelangan anak. Kon rontas nyolongi ya boten. Oh, kamu udah punya bukti. Artinya itu, nanti hukum ini apa? Hukum sing digawe untuk memutuskan hukum. Jika ada persengketaan ngoten niku, sederhana mawon hadis. Al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alaih. Itu dasar paling sederhana. Napa niku? Al-bayyinatu alal mudda'i, tanda bukti adalah bagi penggugat. Jadi sama saya kesamaan damel niki zaman pedoman teng napa-napa hadis niki. Al-bayyinatu utawi tanda bukti iku alal mudda'i wal yaminu alaman angkara utamane wal yaminu al mudda'i. Jadi misalnya ada persengketaan di lingkungan kita, penggugat, apa buktinya dia menggugat? Yaitu tanda bukti. Zaman itu durung ono sertifikat. Zaman itu durung ono namanya napa niku jenenge akte kelahiran. Makanya akte kelahiran itu penting. Makanya buku nikah itu penting. Kok kon salarane iku bojomu? Lah niki buktine kula enggak ada akte nikah. Orang diambil nang duwe bukti nikah, Pak ben gugat yo ora iso. Nah gitu. Contohnya misalnya wong wedok gitu. Wong wedok dinikah siri. Halo. Sama nikah ada Kak Bu. Sama nikah ini lho. Sama tahu dinikah. Oke. Nggih. Nang ana buktine. Ente, napa sing ngene? Akte nikah. Ane kapan gak ada akte nikah? Berarti nikah siri. Jenengan dadaknya penting gugat kudune sampai. Sing nikah siri. Orang diterima dari pengadilan. Lalu apa? Orang dibukti saksi ini sapa? Pemerintah tidak menerima saksi. Yang diterima adalah bukti, yaitu namanya akte nikah. Supaya bisa bukan bojone jika kue blonjo,
si RT misalnya penggugatan atau apa, maka harus apa? Punya bukti. Al-bayyinatu alal mudda'i. Nabi Sulaiman ini, Nabi Daud ini wow, ketika enten selingkuh permasalahan enten niku wow, kemudian lah kon kok ngakoni niku anakmu iku apa sing kelangan anak? Ibu kok iku anakku lho. Kok iku anakku lho. Oh iya. Dah cilik kan rasa kita koni. Wes, karena kamu tidak punya tanda bukti, maka kamu kalah. Kamu tidak bisa dimenangkan. Iso ae wong sapa-sapa ngaku anak iku. Nek kana bukti nih. Iso wong sapa ngaku tapi tidak saya menangkan. Kenapa? Yang pasti anak ini adalah dibawa oleh dia. Maka itulah buktinya bahwa itu anaknya dia. Nabi Daud. Mulai tetap sing penggugat kalau dibukti tetap nangis, gelur, lembek. Untung-untungi petuk Nabi Sulaiman. Lapoyu, waktu ini bisa cilik, bocah cilik. Jadi namanya irkhas. Irkhas itu keistimewaan yang diberikan oleh calon Nabi. Lama kok boleh kok nangis? Aduh, anak belum dicolok tiang niku. Nah terus, ya apa terus siapa? Dimenangkan tiang niku, terus iku berdatang gak bukti. Ngeten mawon, ayo balik nang Abah ayo. Aku tak matur nanggone Abah. Matur, nggih monggo. Majulah Nabi Sulaiman dengan dua perempuan itu. Kok boten sekeco niki larene iki tiyang kali niki kok sunggale kok temu ular mawon, sunggale kok guyang-guyu mawon. Akhire Abdul kon piye Man Sulaiman anakku. Dek munggo kula Pak yuga niki dijual dados kalih mawon. Didul saiki separuh kanggo ibu sing niki, separuh ibu sing niki. Akhirnya kita koni, iki aku lho sing putusi lho ya, iki anakku. Sing gawa anak kita koni sih, piye saiki sampeyan? Nggih pun timbangannya itu mawon sulit dah. Terus piye sampeyan sing bukan nih, jadi anak sampeyan? Pak Nabi sinten tiyange sing tega anake apa disikat dadi kalih pun nggih pun dipek nggih pun anak kula boten tega tiyang sepupundi sing badhe pun anake disikat dadi kalih. Oh betul, berarti nek ngono iki dudu anake sampeyan kok mung anak sampeyan berarti ketara sampeyan tega di sigar dari situ siki mantep orang itu menang berarti sing menang berarti apa dimenangno sing juga dengan dasar apa rasa cinta niku jadi untuk itu pengadilan cinta mahkamah cinta belum ada tapi secara hukum apa al-bayyinatu alal mudda'i penggugat harus punya bukti kevalitan niku wae. Nah, sing penggugat kalau diganti bukti baru sing digugat dikongkon sumpah. Sumpah niku nanti efeknya apa? Efeknya teng akhirat. Karena sumpah kan tidak bisa kuat, tapi itu sudah jalan terakhir. Wis putusane dari sesuk nggone kersane Gusti Allah. Tapi nek dunya harus memang tanda bukti, maka perlulah sekarang yang namanya KTP, akte nikah, surat tanah, gitu. Nopo sertifikat. Ya sama takon, loh, ada ngono-ngono itu dasarnya Quran apa? Jawabannya bukan enten, secara tekstual nggak ada. Maka di dalam hukum Islam ada namanya nopo
maslahah mursalah yang tidak ada dengan itu, tapi apa? Ini adalah masalah yang dinyatakan baik, dikatakan dengan istilahnya sumber hukum Islam adalah ada namanya maslahah mursalah. Karena dianggap baik maka boleh langsung dilakukan. Jadi kembali ke sini, seorang qadhi la yasalu al-buddha illa ba'da kamali da'wah. Seorang qadhi tidak bertanya kepada buddha alaih kecuali setelah sempurnanya gugatan. Wala yahlifu lan ora nyumpah sapa ya qadhi hu ing mudda'a alaih illa ba'da su'alil mudda'i, kejaba ing dalem sakwise takone utawa gugate mudda'i. Wala yulaqinu lan ora kena murui, ora kena mulang supaya qadhi khosman ing musuh. Ora mulang apa? Hujjatan ing hujjah. Kon muni yo ngene. Dadi dirungokno. Makane apa nang ngene iki kudu sing gugat kudu kata-katane jelas. Biasane ngene iki misale kok nang polisi ngoten sak omongane detail temenan. Penggugat namanya panitera, masuk ke panitera. Di persoalan ini kudu hati-hati, kadek bleset bahasane, wah digugarai apa cetek jerone hukuman. Lo nanti sepindah menghadapi bahasa polisi dalam menulis gugatan atau tergugat dari jawaban dan ini. Zaman kali almarhum Pak Farofi sing akhirnya ya anda semua bencana karena gara-gara jawaban yang tidak benar, kurang napa niku kurang hati-hati yang tadi dalam bahasa hukum harus hati-hati. Ceritanya ngeten biyen niku enten niku yang sekolah mriki, yang ini yang gelap aren sekolah itu gini niku Sedangharjo Widi, Sedangharjo peraturan saat itu lembaga madrasah yang kurang dari 25 maka harus mengerayot di MA yang sebelah muridnya banyak. Nah Widi masuk adik kula Ken niku gabung teng mriki sekolah ini mari niku salah satu dari murid gelap niki sekolah teng Widi niki wau nyalon dadi polisi, nyalon dadi kades maaf. Kemudian ora rumangsa nek apa wong ora roh kapan dia sekolah sing jenenge Kardono iki. Tapi sekolah menyenang Widi, nang Widi yang gelap, sekolah nang Widi, gabung teng mriki. Tadi kan ada, waktu itu sekolah tenan, tapi kan ada namanya. Bareng teng itu, pihak Kardono ini nyalon kades NU tapi menggunakan apa? Ijazah aliyah ini, sayang nih mau dadakane. Ijazah itu diurek-urek, dinom-nom, dituakno didik, salahe teng mriku. Akhire penggugat niku goleki sekolah nang ndi, goleki teng mriki. Pak Abu niku TU-ne, Abu Mabduk ini. Waktu Bapak Abu tadi TU lho. Pak Abu ya ora ngerti ya dikai wae ana dinas rene, ngelacak sekolah Kardono iku. JKI berarti TU-ne kula, orang budaya ana Pak Abu. Pak Hudori sing tanda tangan iki yang bapak KKM bapak. Iki sing tanda tangan. Takoni salah ngomong akhirnya Pak Hudori itu penjara. Kula ya aman. Kok diulang Pak Farofi. Itu Pak Farofi, ada kasih jawab.
Ada betul ngerti kula, tapi apa diceluk nanggone kepolisian. Reserse teng ngene niku. Wis ora apa gak ngerti. Wis coba-coba ya tak bawa stambuk, bawa nominasi. Sing kula mengerti bahwa anak ini sekolah di sini. Betul sekolah di sini. Ini kamu tidak tahu ini masalah ini. Dokumennya ini. Saya tidak tahu ini yang asli. Kalau foto-fotokopi ini ijazah. Ini gue diurek-urek kan. Jadi akhirnya masuk penjara lulu. Sing kartu ke penjara, sing Pak Kudori sing kemudian sing tanda tangan sing gak diteliti bisa masuk penjara sedelo. Ya akhirnya medal. Jadi gara-gara salah ngomong, makanya itu hati-hati dalam bidang nomor pengadilan ini. Walayu bimulan orang kena mahamake sapa ya kodi ing kosong kalaman ing ucapan ngulangi ngomong tadi boten asal walaya ta'anna tulan ora kena apa niku ngewoh bisyuhadai lan pira-pira saksi ditinggalkan saja. Jadi pihak meriku napa kodi harus tegas, tidak boleh menerima intervensi omongane sinten sing penggugat atau tergugat. Para yang bulan orang limo penyaksian sapa kodi asyhada aidoro saksi ilami man kejaba saking wong tanpa tetep apa ada lagu keadilane wong. Seorang kodi tidak boleh menerima saksi kecuali orang yang sudah diterima keadilannya. Kodi sing dadi saksi iku kodi kudu ngerti iki wong ki adil to enggak. Adil iku piye wae? Tegese wong iki dadak tahu ngombe-ngombe, gak cocok dadi napa? Dadi saksi fasik. Makanya jenengan ini jangan misalnya jadi dalam urusan saksi nikah, saksi nikah pun sama. Halo, yang nikah niku nopo sae? La nikaha illa biwaliyin wa syahadai adlin. Tidak sah nikah seseorang jika tidak melalui wali dan dua orang saksi yang adil. Ada saksi ini kurang adil. Oh, kok gak khawatir no ini. Barokah paling gak nopo. Barokah nikah kurang afdol niku wae. Maka nek jadi saksi boleh sing adil. Yo gak tahu bujuk. Gak ketok fasik. Fasik niku napa? Fasik niku maksiat sing diketok-ketok wong. Nah, nek sembunyi-sembunyi niku ya sapa masalah gak didosa. Sapa nang dunya sing gak didosa, kabeh yang duwe dosa. Tapi nek diketok-ketokno wong berarti kan dene judi ketok berarti menunjukkan orang fasik. Maka sebaiknya kenapa nikah itu sing afdol kok kemudian akeh saksi ini gak adil sing iki ya sing liyane sik adil. Menambah keberkahan daripada akad nikah. Wala yang dolan orang nerima sapa kodi syahadata aduin penyaksiane musuh ala aduwi ngatasé mungsuhe adu. Tegese nopo saksi tidak boleh dari pihak musuh. Bisa merugikan yang disakseni. Wala syahadata walidin di waladihi, dan tidak lan orang kena dadi saksi sapa lan ora kena dadi nyekseni lan ora kena nyekseni walidun wong tuwa nanggone anake. Napa Pak Raul kira-kira? Karena kecenderungan tidak adil. Jadi kalau sudah masalah hukum, meskipun anaknya sendiri harus berlaku adil. Sudah menyanyi ini kalau menyanyi ini adikku melanggar hukum, kan? Waladin diwaladi lan ora menyakseni anak nanggone wong tua.
walayuk balan ora diterima apa kitab qadin tulisane qadi ila qadin maring qadi akhara kang liya fil ahkam ing dalam biro-biro hukum illa ba'da syahadati syahidaini kejaba ing dalem sakwise penyaksine saksi loro yasyhadani kang nyaksine karune bima kelawan barang bi kodet ing dalem. Seorang qadhi tidak boleh menerima putusan dari qadhi yang lain kecuali dengan adanya dua orang saksi yang telah menerima putusan dari yang pertama. Jadi seorang tinggi hakim itu jenis naik banding itu dalam hal ini tidak ada. Boleh naik banding kalau memang apa namanya ada saksi yang disertakan. Contohnya itu pengadilan di Lamongan, kajak rampu wasampeyan undang Lamongan, jalur pengadilan nanggone kok Sidoarjo, podo-podo kabupaten gak oleh tanpa ada saksi yang sama. Jadi ini ketika memutuskan hakim hukum di Lamongan dan diputuskan, maka saksi yang ada di Lamongan itu harus diajak serta ketika naik banding. Jadi nanti sehingga keputusan dari hakim pertama tidak gugur dan yang menjelaskan orangnya saksi ini bisa menjelaskan persoalan itu. Tapi di Indonesia kan enten boleh kan naikkan apa negara kita negara hukum. Jadi penting itu namanya naik banding atau kasasi dari tingkat kabupaten bisa naik ke pengadilan tingkat provinsi bisa naik banding ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi ngoten itu tidak lepas daripada belajar hukum di ini masalah kata ini ojo sampai buta hukum ke Indonesia. Wong kok dikalahkan hukum karena kita kurang belajar. Andai kan kita mau belajar hukum di Indonesia, maka akan semakin longgar. Jika tidak menjadi negara hukum menungso yang ngoten niku hukum menungso, nggih. Makane emoh dadi resikone dadi imam sing adil niku angel. Sakniki niku nggih ngapunten, kenyataannya kanca kula niku ngoten. Kadang ngoten niku pun dua orang yang saya menyaksikan. Nopo? Ketika akan memutuskan sesuatu, tidak pasal sing iso menjerat dia dihukum 10 tahun, dihukum 5 tahun, dihukum 1 tahun. Takone ngene, sampean duwe sakmene ta. One sampean ra duwe yo. Sampean dadi sakmene hukume. Nek kok gak sakmene, mau duwemu sakmene koyo gak iso. Akhire kanca kula niku dua orang iki. Nek kapan sampean iso ngetono duit 400 juta, maka hukumannya sampeyan mau sakmene tahun. Jadi pasal itu dia nggak ngerti pak pasal. Jadi pikir-pikir jadi konco kuning uang dan kapan nih di 400 juta tak dono apa bisa tak donane penjara 5 tahun ya wis. Tapi mal penjara 5 tahun ya wis nih wow. Jadi hukum dunia yang ngoten niku. Tapi kalau orang itu nggak paham hukum, nanti hukumnya ditetapkan dia bisa tidak bisa, ini bisa dikalahkan dengan ini karena hukum itu bermacam-macam. Tinggal kita itu mau yang mana, harus paham. Kemudian Indonesia ada namanya apa? Namanya kuasa hukum. Orang yang kuasa hukum juga harus mempelajari tentang hukum. Bayari advokat itu ya bayar kedoi pun benar aneh. Itulah hukum dunia.
Ini hukum dunia siji hukum Gusti Allah ora mangsa di suwatapan sedengone akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Napa KUHP? Jadi gue setan KUHP kok kasih uang habis perkara. Setan. Ngapunten muga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Wis tahu pesuwe kasine mulai dari mengenal Indonesia, mengenal hukum NKRI. Ini nek bakas hukum ini coba bermacam-macam hukum di Indonesia. Ada hukum adat, ada hukum agama, ada hukum umum, perdata, ada sing sumber itu boleh rondo itu KUHP dari Belanda yang sekarang masih kita dipakai di Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamin ahwali wa taqdir. Wa tuqaddiru nabi min jami'i sayyi'ati Allahumma innaka anta rabbiyatu wa nabi sallallahu bil khairati fi hayati rabbana. Allahumma qana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ma yanfa'una wa hifdhal qur'ani wa inna malaikati muqarrabin bi rahmatika amin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna min jami'i afadili ya Allah wa rzuqna ma'ruf. Nah, ya hafid ya hafid ya hafid ifatna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya